Sebagai bukti kebenaran Al-Quran, ada yang menarik dari surat Ar-Rum ayat 1-6. Setidaknya ada dua mukjizat dari surat ini yang bisa dipahami baik secara tersurat maupun tersirat. Pertama, tentang janji akan kemenangan bangsa Romawi terhadap bangsa Persia. Kedua, mengenai daerah terendah di permukaan bumi. Mari kita buka kembali Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 1-6. Di sini Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat terendah dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakinya. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang, sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 1-6. 1. Janji kemenangan bangsa Romawi terhadap bangsa Persia. Pada saat ayat ini turun, tahun 615 Masehi terjadi pertempuran antara Romawi dengan Persia, yang dimenangkan oleh pasukan Persia di daerah Syria dan Palestina, negeri terdekat kota Mekah. Romawi di sini merupakan Romawi Timur, yang berpusat di Konstantinopel. Ketika itu bangsa Romawi diidentikan dengan agama Nasrani, di mana memiliki kesamaan dengan agama Islam yang sama-sama memiliki kitab suci dan menyembah Tuhan yang esa, monoteisme, sedangkan bangsa Persia beragama Zoroaster dan Majusi, menyembah api, memiliki kesamaan dengan kaum musyrikin Quraisy yang juga menyembah banyak berhala politeisme. Kabar mengenai kekalahan bangsa Romawi tersiar hingga ke kota Mekah. Mendengar hal itu kaum musyrikin Quraisy bersukacita, mereka lantas berkata bahwa para pemuja api Persia telah menang perang terhadap kaum Nasrani dan sebagai sesama pemuja berhala, mereka pun sesumbar akan membasmi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mendengar ancaman itu kaum muslimin sedih sekaligus khawatir akan ancaman kaum musyrikin Quraisy. Pada tahun yang sama, pasukan Persia menaklukkan Yordania, Palestina dan seluruh semenanjung Sinai, dan mencapai perbatasan Mesir. Ketegangan pun memuncak, kaum musyrikin Quraisy makin beringas hingga sebagian kaum muslimin harus pergi meninggalkan rumah dan menjadi pengungsi. Namun ternyata rencana Allah Ta'ala lain, turunlah surat Ar-Rum yang memberikan janji dan ketenangan bagi umat muslim. Turunnya surat Ar-Rum tidak lantas membuat kaum musyrikin Quraisy diam, bahkan menuduh Nabi Muhammad SAW telah berdusta, namun kaum muslimin tetap sabar menunggu janji itu tiba. Apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala ternyata benar terjadi. 7 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 622 Masehi, terjadilah peperangan kembali antara bangsa Romawi dan Persia. Kali ini bangsa Persia dapat dikalahkan oleh Romawi. Hingga pada tahun 628 Masehi, semua daerah yang direbut oleh Persia bisa kembali ke tangan Romawi. Di saat yang hampir bersamaan pada tahun 624 Masehi, kaum muslim juga meraih kemenangan dalam perang Badar melawan kaum musyrikin Quraisy. Subhanallah, maha benar Allah atas segala firman-Nya. 2. Daerah terendah di permukaan bumi. Kata adna dalam bahasa Arab selain bermakna terdekat juga berarti terendah. Al-Quran menyebutkan Romawi telah dikalahkan di daerah terendah. Sesuai dengan fakta sejarah, lokasi dikalahkannya Romawi yaitu daerah antara Syria, Palestina dan Jordania. Apakah betul di daerah tersebut adalah dataran terendah di bumi? Tentu saja pada saat itu belum ada teknologi yang dapat mengukur tinggi permukaan tanah. Baru pada abad ke-20 hal tersebut dapat terbukti secara ilmiah. Di daerah antara Syria, Palestina dan Jordania terdapat Laut Mati, Dead Sea, yang memiliki ketinggian 417,5 meter di bawah permukaan laut. Dengan fakta ini, Laut Mati dinobatkan sebagai daerah permukaan yang paling rendah di bumi. Selain sebagai tempat terendah, Laut Mati juga memiliki kadar garam yang tinggi. Kadar garamnya lebih tinggi 10 kali lipat atau sekitar 32% dibandingkan dengan kadar garam Laut Tengah, yang berkisar di angka 3%. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Al-Quran adalah karya tulisan Nabi Muhammad? Ataukah memang ini adalah firman Allah Ta'ala yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW pada 14 abad silam? Sekali lagi,
Dua mukjizat dari surat Ar-Rum ayat 1-6 di atas ternyata telah membuktikan kebenaran firman Allah Ta'ala, maka sudah selayaknya kita semakin mantap meniti jalan Islam, jalan kebenaran. Janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum, ayat 6. Selanjutnya, tentang bangsa Rum yang hianati Islam di akhir zaman. Bangsa Rum disebut dalam salah satu tanda kiamat, khususnya saat pertempuran besar di akhir zaman. Bangsa ini dikatakan juga akan mengkhianati Islam. Keberadaan bangsa Rum disebutkan dalam Al-Quran dan sejumlah hadis. Disebutkan dalam buku Gulibat Ar-Rum Zat Al-Quran karya Mansur Abdul Hakim, para ahli tafsir mengatakan, penyebab Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut karena bangsa Persia dan Romawi saat itu terlibat dalam peperangan sengit. Dalam pertempuran tersebut, orang-orang musyrik Arab berharap bangsa Persia berhasil mengalahkan bangsa Romawi, sedangkan umat Islam sangat berharap kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia karena mereka adalah ahli kitab. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Sabur, Raja Persia saat itu berhasil mengalahkan tentara Romawi dan merebut negeri-negeri Syam serta bagian lainnya yang termasuk dalam wilayah kerajaan Romawi dari tanah Jazirah Arab dan sebagian besar wilayah kerajaan Romawi. Hal tersebut membuat Kaisar Romawi Heraklius harus mundur dan mengungsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut tentang Ar-Rum Romawi beberapa kali saat membicarakan peristiwa akhir zaman. Beliau bersabda, kalian akan menyerang Jazirah Arab hingga Allah Ta'ala menaklukkannya, kemudian Persia hingga Allah berkenan menaklukkannya, kemudian kalian menyerang Romawi hingga Allah berkenan menaklukkannya, dan setelah itu kalian menyerang Dajjal hingga Allah berkenan menaklukkannya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dalam kitab kumpulan hadis, Misika Al-Masabih, juga terdapat sebuah riwayat yang menyebut bahwa kelak bangsa Romawi akan berkhianat kepada umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Romawi selama beberapa lama. Lalu kalian akan menyerang ketika mereka menjadi musuh di belakang kalian. Kemudian kalian akan dimenangkan, mendapat ganimah, dan kalian selamat. Setelah itu, Kalain turun di padang rumput bernama Zitulul. Kemudian seorang lelaki dari Romawi ke sana untuk mengibarkan bendera salib seraya berkata, ingatlah, salib telah menang. Mendengar seruan kaum salib tersebut, maka Muslim yang murka mendekati dan memukulnya, membunuhnya. Ketika itulah, bangsa Romawi berkhianat dan bersiap-siap memobilisasi pasukannya sebagai persiapan pertempuran dahsyat. Lalu umat Islam mengobarkan perang melawan mereka hingga terjadi pertempuran dan Allah memuliakan golongan tersebut dengan kesyahidan. Menurut riwayat Abu Darda radhiyallahu, tempat tinggal umat Islam dalam pertempuran dahsyat akhir zaman terletak di Al-Gautah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkemahan pasukan umat Islam dalam pertempuran dahsyat nanti berada di Al-Gautah. Di sana terdapat sebuah kota bernama Damaskus, yang merupakan tempat paling strategis di Syam. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada saatnya nanti umat Islam akan terkepung di Madinah Al-Munawwarah hingga mereka berada jauh dari benteng-benteng mereka di Silah. Sahih Al-Jami. Silah dalam riwayat ini adalah sebuah tempat dekat Khaybar. Asal-usul bangsa Rum. Para sejarawan Arab dan buku-buku ahli kitab menyebut, bangsa Romawi berasal dari keturunan Esau bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ishak alaihi salam memiliki dua anak laki-laki yang bernama Esau dan Yakub. Esau juga dikenal dengan nama Easau, sebutan Abu Ar-Ruman atau nenek moyang bangsa Romawi dan Yunani kuno. Mereka merupakan orang-orang Eropa dan keturunannya, Amerika, Australia, dan Kanada. Adapun, Nabi Yakub alaihi salam yang dikenal dengan nama Israel, melahirkan para putra dengan sebutan Bani Israel. Di antara putra Nabi Yakub alaihi salam ini adalah para nabi dari Bani Israel seperti Nabi Musa alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Esau dan Yakub adalah saudara kembar. Dari segi agama dan sejarah, Esau ini menurunkan bangsa Romawi dan Yakub menjadi nenek moyang Bani Israel. Wallahu alam. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon tuliskan di kolom komentar. Wassalam.